Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 53. Dengan seksama Kebo Sindet mengikuti jejak Empu Sada di antara batang-batang ilalang. Namun ia sama sekali tidak meninggalkan kewaspadaan. Setiap kali ia mendengar gemeresik di sekitarnya, segera ia berhenti dan mempersiapkan diri. Tetapi ternyata suara itu adalah suara kelinci-kelinci liar yang berlari karena ketakutan. Bekas ini cukup panjang, desisnya. Tetapi Kebo Sindet tidak mendengar jawaban. Ketika ia berpaling, maka dilihatnya adiknya samar-samar agak jauh di belakangnya. Tetapi Kebo Sindet tidak memedulikan. Ia tidak mau kehilangan buruannya, sehingga justru ia mempercepat langkahnya. Namun ia tidak dapat terlampau cepat. Ia harus mengamati setiap langkah supaya ia tidak kehilangan jejak. Ternyata jejak yang harus ditelusur oleh Kebo Sindet dan Wong Sarimpat cukup panjang. Kadang-kadang ia kehilangan jejak untuk sesaat. Seolah-olah jalur yang menjelujur itu menghilang ke dalam semak-semak. Apabila demikian, maka Kebo Sindet harus menjadi sangat berhati-hati. Orang itu menyangka bahwa Empu Sada bersembunyi ke dalam semak-semak itu. Tetapi kemudian ternyata, bahwa di sebelah semak-semak itu, ditemukan kembali jejak Empu Sada yang memanjang. Dan kembali Kebo Sindet berjalan menyusurinya. Tetapi jejak itu cukup panjang. Bahkan terlalu panjang. Apalagi Wong Sarimpat yang berjalan agak jauh di belakang Kebo Sindet. Orang itu mengumpat tak habis-habisnya. Namun di samping kemarahan yang semakin dalam, ia pun menjadi heran. Apakah orang yang sudah terluka dan terpelanting ke dalam jurang itu masih mampu berjalan sedemikian? Ia tetap yakin bahwa suatu ketika ia akan menjumpai tubuh itu terbaring di teas dengan lemahnya. Wong Sarimpat itu terkejut ketika ia mendengar kakaknya berteriak menggigilnya. "Hei Sarimpat, lihat ini. Di sini jejak itu lenyap." Dada Wong Sarimpat berdesir. Segera ia berusaha mempercepat langkahnya. Kata-kata kakaknya benar-benar telah membuatnya menjadi sangat cemas. Ketika ia sampai ke dekat Kebo Sindet, ia melihat batang-batang ilalang menjadi sangat tipis, bahkan kemudian hampir lenyap. Yang terbentang kemudian adalah sebuah lapangan rumput yang sempit dengan gerumbul-gerumbul liar di sana-sini. Kemudian di hadapan padang rumput itu mereka melihat sebuah sendang yang agak luas. Wong Sarimpat dan Kebo Sindet telah mengenal tempat itu baik-baik. Mereka telah mengetahui bahwa sandang itu cukup luas. Bahkan di tengah-tengah sendang itu tumbuh semacam tumbuhan air yang berbahaya. Ganggeng. Yang menurut cerita ganggeng itu sering menelan binatang atau manusia sebagai makanannya. Tetapi Kebo Sindet dan Wong Sarimpat tidak meyakininya. Yang mereka ketahui adalah bahwa ganggeng itu berakar banyak dan panjang, sehingga apabila seseorang berenang melampaui sekelompok tumbuh-tumbuhan ganggeng, maka tubuhnya pasti akan terbelit. Apabila seseorang menjadi bingung dan kehilangan akal, maka mustahil ia dapat melepaskan diri dari belitan akar ganggeng yang sangat banyak dan panjang-panjang. Ia meninggalkan gerumbul alang-alang ini, Kakang. Ia pergi ke tempat terbuka. Kebo Sindet mengangguk-anggukan kepalanya. Ia tahu benar bahwa lapangan rumput itu terlampau sempit. Di ujung, lereng Bukit Gundul itu bertemu dengan sisi sendang, sehingga tak seorang pun yang akan mampu melampauinya. Yang dapat dilakukan adalah terjun ke dalam sendang atau mendaki tebing yang curam, yang keduanya sangat sulit. Tak seorang pun yang dapat mendaki tebing yang sangat curam itu dan tak seorang pun yang akan dapat melampaui tebaran tumbuhan ganggeng di tengah-tengah sendang itu. Apabila seseorang masuk ke dalam sendang, maka satu-satunya kemungkinan untuk hidup adalah kembali sisi ini. Apabila seseorang tidak mendaki tebing dan tidak terjun ke dalam sendang, maka satu-satunya jalan adalah kembali meninggalkan tempat yang terbuka, masuk ke dalam semak-semak batang-batang ilalang bertebaran memenuhi sisi Bukit Gundul itu. Karena itu maka Kebo Sindet itu menggeram, tidak ada kemungkinan lain. Wong Sarimpat yang mengenal tempat itu sebaik kakaknya, tahu benar maksud kata-kata itu, sehingga dengan serta-merta ia menjawab, "Ya, tidak ada kemungkinan lain. Marilah kita lihat batang-batang ilalang di sekitar tempat ini. Kalau tidak ada bekas kakinya meninggalkan tempat ini, maka orang itu pasti mencoba melarikan diri menyeberang sendang itu." Kebo Sindet tidak menjawab. Segera ia berjalan menyusur pinggiran semak-semak ilalang yang memagari tempat terbuka itu.
Dicobanya untuk menemukan jejak apabila Empu Sada mencoba meninggalkan tempat itu. Wong Sarimpat pun kemudian berbuat serupa. Dengan seksama ia meneliti setiap langkah. Dia matinya dengan penuh kewaspadaan. Bukan saja jejak kaki, tetapi apabila tiba-tiba dari balik semak-semak dan batang-batang ilalang itu mematuk sebatang tongkat panjang. Tongkat Empu Sada. Tetapi sampai ke ujung, sampai semak-semak ilalang itu bertaut dengan sisi sendang di sebelah yang lain, mereka sama sekali tidak menemukan jejak itu. Tak ada tanda-tanda pada semak-semak ilalang itu seperti yang pernah mereka lihat. Tak ada batang-batang ilalang yang roboh karena terinjak kaki. Kebo Sindet itu menggeram. Dadanya seakan-akan menjadi pepat karena kemarahannya. Setan itu telah lenyap, umpatnya, bagaimana mungkin ia bisa lari? Tidak mungkin, sahut Wong Sarimpat. Tidak mungkin. Orang itu aku kira telah terjun ke dalam sendang. Ia tidak tahu sama sekali bahaya yang telah menunggunya. Selain tubuhnya yang lemah, maka ganggang itu pasti akan menelannya. Aku belum yakin, sahut kakaknya. Ia adalah orang yang sangat cerdik. Otaknya tajam tidak seperti otakmu. Mungkin ia masuk ke dalam sendang di sepanjang tepi semak-semak ini sekedar menghilangkan jejak. Kemudian ia masuk kembali di antara batang ilalang beberapa langkah dari tempat ini. Wong Sarimpat mengangguk-anggukan kepalanya. Hal itu pun memang mungkin terjadi. Tetapi Empu Sada tidak akan dapat terlampau jauh menyusur tepi sendang ini, sebab di sebelah yang agak dalam, tepi sendang ini menjadi curam. Karena itu maka ia sependapat ketika kakaknya berkata, "Kita telusuri tepi sendang ini. Apabila kita sampai di tempat yang curam itu, kita belum menemukan jejaknya, maka baru kita yakin bahwa orang tua itu terjun ke dalam sendang." Keduanya pun kemudian dengan hati-hati masuk ke dalam pinggiran sendang yang landai dan tidak terlampau dalam. Perlahan-lahan mereka berjalan sambil mengamati semak-semak ilalang di pinggir sendang itu. Setiap ada tanda-tanda yang mencurigakan maka segera mereka berdua mengamatinya dengan seksama. Tetapi kembali mereka menjadi kecewa. Mereka sama sekali tidak menemukan jejak apapun sehingga mereka sampai ke sisi sendang yang curam. Kemarahan Kebo Sindet menjadi semakin memuncak. Dadanya serasa akan meledak karena kemarahannya itu. Wong Sarimpat pun mengumpat tidak habis-habisnya sehingga kakaknya membentaknya, "Hei, tutup mulutmu. Sekarang terbukti bahwa kau masih saja selalu menuruti angan-anganmu yang bodoh. Coba katakan sekarang, di mana Empu Sada itu?" Wong Sarimpat tidak menjawab. Tetapi terdengar ia menggeram. "Ayo, sekarang kita menyusuri tepi sendang ini. Mungkin Empu Sada hanya sekedar masuk ke dalam air merendamkan tubuhnya, untuk nanti menepi kembali." "Marilah," sahut adiknya. Kembali keduanya berjalan menyusuri tepi sendang itu. Sekali-kali mereka berhenti agak lama dan memperhatikan permukaan sendang itu, seandainya mereka melihat sesuatu. Tetapi permukaan air yang datar itu, sama sekali tidak dinodai oleh sesuatu apapun. Mereka sama sekali tidak melihat wajah air beriak, atau sebuah kepala yang muncul ke permukaan air. Tak ada orang yang mampu merendam diri sekian lama bersama seluruh tubuhnya. Sekali-kali ia harus muncul ke atas permukaan air untuk mengambil nafas, geram Kebo Sindet. Mungkin ia telah berenang agak ke tengah dan lenyap di telan ganggeng. "Kau masih juga berangan-angan. Mungkin dan mungkin lagi." Wong Sarimpat terdiam. Tetapi hatinya bergumam. Lalu apakah orang itu dapat lenyap menjadi asap? Beberapa lama mereka menunggui sendang itu. Bahkan kemudian Kebo Sindet melihat sesuatu di tepi sendang itu. Sepotong kain kecil berwarna ungu. "Kacu, kau lihat," teriak Kebo Sindet. "Iya, kacu," sahut Wong Sarimpat dengan serta-merta, "pasti seseorang telah datang kemari. Lihat, apakah yang dibundeli dalam kacu itu?" Wong Sarimpat segera memungut sepotong kain berwarna ungu, yang ternyata di dalamnya ada sesuatu benda yang terbalut. Ketika Kebo Sindet membuka sepotong kain berwarna ungu itu, maka tiba-tiba ia berkata, "Ini pasti milik Empu Sada." "Pasti. Kau lihat bumbung kecil ini? Isinya adalah sebuah ramuan obat-obatan. Mungkin obat-obatan ini pulalah yang telah membuatnya menjadi kuat dan dapat menempuh jarak ini." Wong Sarimpat mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia mengumpat tak habis-habisnya. Sambil membanting potongan kain itu di tanah ia berkata lantang,
Ia pasti terjun ke dalam sendang ini. Pasti. Tetapi dengan demikian ia pasti menemui ajalnya pula, berkubur di dalam perut pelus yang menunggui sendang ini. Kebo Sindet yang berwajah beku itu berdiri mematung di tepi sendang. Tetapi matanya lah yang memancarkan gejolak di dalam dadanya. Apabila Empu Sada itu lepas dari tangannya, maka orang itu akan menjadi orang yang paling berbahaya baginya. Orang itu pasti mendendamnya pula. Tetapi untuk sementara, Empu Sada pasti masih harus menyembuhkan luka-lukanya yang pasti lebih berat dari lukanya sendiri. Empu Sada itu pun pasti tidak akan segera dapat berhubungan dengan Mahisa Agni atau Tunggul Ametung. Dengan demikian masih akan timbul salah paham di antara mereka karena hubungan mereka yang terlampau jelek di masa-masa yang lampau. Dalam pada itu Wong Sarimpat masih juga berteriak. "Hei empu yang gila! Jangan bersembunyi di dalam air. Kau akan mampus ditelan Ganggeng. Ayo keluarlah!" Namun suaranya yang melontar itu hanya disahut oleh gemanya sendiri. Gema yang memantul dari lereng-lereng Bukit Gundul. "Tak ada orang yang dapat hidup di dalam air," berkata Kebo Sindet kemudian. "Kita tunggu di sini untuk sejenak. Kalau kita sudah yakin bahwa Empu Sada tidak sekedar merendam diri, maka kita akan mendapat kesimpulan bahwa orang itu telah mencoba melarikan diri, menyeberangi sendang ini. Dan ia akan mampus di antara ganggeng-ganggeng itu." Kebo Sindet tidak menjawab. Tetapi ia berdiri dengan gelisah. Dengan dada yang menghentak-hentak ia berjalan mondar-mandir. Ia mengharap melihat sebuah kepala tersembul di permukaan air. Tetapi ia tidak melihatnya, meskipun cukup lama ia berada di pinggir sendang itu. Ia tidak melihat sebuah kepala yang muncul di permukaan air. Kalau orang tua itu berada di dalam air, maka sekali-sekali ia akan muncul dan akan segera dapat kita lihat. "Ya," sahut Wong Sarimpat keras-keras. Tetapi orang itu sangat bodoh. Dan ia mencoba berenang menyeberang. Kebo Sindet tidak menyahut. Dibiarkannya adiknya berteriak memanggil nama Empu Sada dan sekali-kali ia terbatuk-batuk karena dadanya serasa menjadi pepat. Namun demikian ia berhasil mengatur pernafasannya, maka dipuaskannya hatinya dengan berteriak-teriak untuk mengurangi himpitan kekecewaannya atas hilangnya Empu Sada. Akhirnya Kebo Sindet menjadi tidak sabar lagi. Menurut perhitungannya, ia telah terlalu lama berdiri dan kemudian duduk untuk sejenak lagi berdiri di tepi sendang itu. Kalau benar Empu Sada masuk ke dalam sendang itu, maka ia pasti sudah mati lemas atau mati di belit ganggang. Sedang kemungkinan yang lain tidak ada. "Aku harap orang itu sudah mampus," desis Kebo Sindet. "Pasti. Pasti sudah mampus," teriak Wong Sarimpat. Kemudian keras-keras ia berkata, "Kalau belum ia pasti akan muncul di permukaan air. Mari kita kembali. Kita lihat kuda sempana, apakah ia masih utuh atau tinggal kerangkanya saja dirobek-robek anjing liar," berkata Kebo Sindet. "Apakah keberatan kita Kakang?" sahut Wong Sarimpat, "biar sajalah kuda sempana itu mampus pula. Aku masih memerlukan anak itu. Mungkin masih ada keterangan-keterangan yang bisa diperas daripadanya. Bersikaplah baik terhadap anak itu." Wong Sarimpat menggeram. Kepada kuda sempana ia mempunyai tanggapan yang serupa seperti kepada gurunya dan kepada Cundaka yang telah dibunuhnya. Tetapi karena kakaknya menghendaki, maka betapa berat perasaannya, ia harus memenuhinya. Keduanya pun kemudian meninggalkan sendang itu. Kebo Sindet pun kini telah yakin bahwa Empu Sada pasti akan mati di tengah-tengah sendang itu. Tak ada orang yang dapat menahan nafasnya sekian lama, sepanjang mereka berdua berada di tepi sendang itu. Dan tak ada orang yang akan dapat menyeberangi sendang itu dengan selamat. Orang itu pasti akan tenggelam dibelit oleh ganggeng yang tumbuh lebat hampir di segenap sudut sendang itu. Sedangkan apabila Empu Sada tetap tinggal di tepi, maka setiap kali ia mengambil nafas maka pasti akan dilihatnya. Ketika keduanya mulai melangkahkan kakinya, maka tiba-tiba Wong Sarimpat membungkukkan badannya. Diraihnya beberapa buah batu dan dilempar-lemparkannya ke dalam sendang itu sambil berteriak. "Mampuslah kau! Mampuslah!" Tetapi batu-batu itu tidak terlampau besar, dan wajah sendang itu terlampau luas. Tetapi Wong Sarimpat berbuat asal sekedar berbuat saja. Ia hanya ingin melepaskan kekecewaan, kemarahan dan dendam karena luka di dadanya. Suara Wong Sarimpat yang mengumpat-umpat semakin lama terdengar semakin jauh dari sendang itu.
Ketika dadanya menjadi sakit, barulah ia terdiam dan terbatuk-batuk. Seterusnya orang itu tidak lagi berteriak dan mengumpat-umpat. Dengan tertatih-tatih keduanya berjalan menerobos semak-semak ilalang di sekitar Bukit Gundul itu. Bahkan Kebo Sindet pun kemudian menjadi agak tergesa-gesa. Ia takut kuda sempana yang ditinggalkannya akan dikerumuni oleh anjing-anjing hutan, menjadi makanan mereka yang menyenangkan. Ia masih merasa perlu atas kuda sempana. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh anak itu. Meskipun apa yang akan dilakukan kelak atasnya, mungkin sama sekali tidak menyenangkan bagi kuda sempana, tetapi Kebo Sindet masih merasa perlu untuk bersikap baik terhadapnya. Kebo Sindet pun memperhitungkan bahwa kuda sempana bukanlah seorang pengecut yang berlebihan. Mungkin ia akan mempertahankan harga dirinya, dan membiarkan dirinya mati apabila ia dicoba untuk diperas dengan kasar. Tetapi dengan cara lain, mungkin anak muda yang kehilangan gurunya itu akan menjadi lunak. Meskipun apabila terpaksa, maka segala cara akan ditempuh oleh kedua hantu lereng Bukit Gundul itu. Demikianlah maka kedua orang itu pun kemudian menganggap bahwa Empu Sada telah berusaha melarikan dirinya dengan menyeberangi sendang. Dengan demikian maka mereka pun menganggap bahwa orang itu pasti sudah binasa di tengah-tengah sendang itu di belit ganggeng. Tidak mungkin Empu Sada dapat melenyapkan diri seperti asap, berkata Kebo Sindet di dalam hatinya. Dan tidak mungkin seseorang mampu menyeberangi sendang itu dengan selamat. Meskipun demikian, Kebo Sindet itu berkata, "Besok kita kembali ke tempat ini untuk meyakinkan kematian Empu Sada." "Baik," sahut adiknya. Kembali mereka berdiam diri sambil melangkah di antara batang ilalang menuju ke lereng pendakian Bukit Gundul itu. Sementara itu Empu Sada masih mencoba bersembunyi di dalam air. Baginya cara itu adalah satu-satunya jalan. Ia belum mengenal daerah itu dengan baik, sehingga ia tidak tahu kemana ia akan lari. Sedangkan pada saat itu, suara kedua orang liar itu sudah semakin dekat. Untunglah bahwa ia merasa terlampau lemah untuk mencoba melarikan diri dengan merenangi sendang yang tidak dilihatnya tepi di ujung lain karena malam yang pekat. Maka tak ada pilihan lain baginya daripada terjun ke dalam air. Dengan menahan dingin dan pedih pada luka di dadanya, ia merendam dirinya. Hanya kepalanya sajalah yang semula masih berada di atas air. Tetapi ketika didengarnya suara Kebo Sindet dan Wong Sarimpat semakin dekat, dan ketika samar-samar telah dilihatnya kedua orang itu mendekati tepi sendang maka segera dibenamkannya segenap tubuhnya. Orang tua itu mempergunakan gelagah ilalang untuk menahan supaya ia tetap dapat bernafas meskipun dengan mulutnya. Satu ujung gelagah itu dimasukkannya ke dalam mulutnya, sedang ujungnya yang lain dicuatkannya ke atas permukaan air. Dengan demikian ia masih mampu melakukan pernafasan meskipun dengan mulutnya. Namun usaha itu ternyata telah menyelamatkannya. Ternyata Kebo Sindet dan Wong Sarimpat tidak memperhitungkan sedemikian jauh, sehingga ketika mereka berada di tepi sendang itu cukup lama, dan tidak dilihatnya sebuah kepala yang kadang-kadang tersembul ke atas air untuk menarik nafas, maka mereka menganggap bahwa Empu Sada tidak berada di tempat itu. Tidak berada di tepian sendang yang dangkal. Meskipun Empu Sada merendam seluruh tubuhnya, termasuk kepalanya di dalam air, namun samar-samar ia mendengar suara Wong Sarimpat mengumpat-umpat. Memanggil-manggilnya dan berteriak-teriak menentu ketika Wong Sarimpat melemparkan batu ke dalam sendang itu, maka hampir saja batu itu mengenainya, bahkan hampir saja mengenai kepalanya. Tetapi untunglah, bahwa kepalanya nyaris terkena lemparan itu. Akhirnya suara ribut Wong Sarimpat itu pun lenyaplah. Tidak ada lagi umpatan-umpatan yang didengarnya. Tidak ada lemparan-lemparan batu yang dirasakannya. Meskipun demikian Empu Sada tidak segera berani muncul ke permukaan air. Ia masih takut apabila kedua orang itu masih menunggui di tepi sendang. Dengan demikian, maka usahanya merendam diri semakin lama, sehingga ia menggigil kedinginan dan kesakitan yang sangat pada dadanya itu akan sia-sia. Tetapi akhirnya Empu Sada itu pun yakin bahwa kedua orang itu telah pergi. Perlahan-lahan ia mencoba menjengukkan matanya ke permukaan air. Dan kini tidak dilihatnya lagi seseorang di pinggir sendang itu. Dengan teliti dia matinya setiap bayangan yang betapapun samar-samarnya. Mungkin bayangan itu adalah kedua orang liar yang memuakkan itu. Namun akhirnya ia mendapat kesimpulan bahwa kedua orang itu memang telah pergi. Perlahan-lahan Empu Sada bangkit berdiri. Air tempatnya bersembunyi sebenarnya tidak terlampau dalam. Masih belum melampaui perut.
Namun karena Empu Sada berhasil merendamkan seluruh tubuhnya, dan cahaya bintang-bintang di langit yang sama sekali tidak membantu memecahkan gelap malam, maka kedua orang liar itu tidak melihatnya. Empu Sada yang kedinginan itu kemudian melangkah menepi. Lututnya gemetar dan darahnya serasa hampir membeku. Gila, gumamnya. Pengalaman ini adalah pengalaman yang paling menarik sepanjang hidupku. Sepanjang petualangan yang pernah aku lakukan. Telah berpuluh kali aku berkelahi, berpuluh kali terluka dan berpuluh kali membunuh lawan. Namun belum pernah aku merendam diri selama ini, hanya sekedar ingin menghindari kedua setan Bukit Gundul ini. Empu Sada menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia meraba-raba ikat pinggangnya, diketahuinya bahwa kacu sepotong yang dipakainya untuk membalut obat-obatnya terjatuh. Pasti ketika aku membenahi diri sebelum aku terjun kemari. Empu Sada pun kemudian mencari sepotong kain ungunya. Ketika kemudian kain sepotong itu ditemukan, maka gumamnya. Kedua orang itu pasti melihat potongan kain ini. Kalau demikian, maka mereka pasti sudah tahu bahwa aku masuk ke dalam sendang ini. Empu Sada kini menyadari keadaan diri sepenuhnya. Kedua orang yang mencarinya pasti menyangka bahwa ia telah mencoba melarikan diri merenangi sendang itu. Namun Empu Sada kemudian tidak dapat mengambil kesimpulan, bagaimanakah anggapan Kebo Sindet dan Wong Sarimpat atas dirinya. Empu Sada tidak dapat segera mengetahui bahwa Wong Sarimpat dan Kebo Sindet telah menganggapnya mati ditelan ganggeng di tengah-tengah sendang itu. Karena itu, maka Empu Sada itu pun kemudian bergumam. Mungkin mereka masih berusaha untuk segera menemukan aku. Karena itu aku harus segera pergi. Empu Sada segera melangkahkan kakinya. Beberapa langkah kemudian ia masih menemukan bumbungnya yang berisi ramuan obat-obatan. Tetapi sebagian dari obat-obatnya telah berserak-serak di atas rerumputan dan tak mungkin lagi dikumpulkannya. Tetapi sebagian kecil yang masih berada di dalam bumbungnya itu pun masih dapat menghiburnya. Malam semakin lama menjadi semakin dalam. Angin yang dingin berhembus menyusur bukit. Alangkah dinginnya. Empu Sada yang tua itu menggigil kedinginan. Pakaian dan tubuhnya basah kuyup oleh air sendang tempatnya berdiam diri. Tetapi ia tidak mempunyai ganti, sehingga meskipun perasaan dingin menggigit sampai ke tulang, maka terpaksa pakaian yang basah itu pun tetap dipakainya. Kini ia dihadapkan pada persoalan, bagaimana ia dapat keluar dari tempat ini. Ia harus mampu menghilangkan segala macam kesan, bahwa ia masih berada di tempat itu. Ia harus memelihara anggapan bahwa Empu Sada lenyap ke dalam sendang. Lari menyeberangi sendang itu, supaya Kebo Sindet dan Wong Sarimpat tidak berusaha mengejarnya dengan mencari jejaknya. Sebab ia merasa bahwa ia masih belum mampu untuk meninggalkan tempat itu dengan cepat. Ketika Empu Sada sampai ke semak-semak ilalang, maka ia memperhitungkan keadaan. Ia harus berjalan tanpa meninggalkan jejak. Karena itu, maka dicarinya jejak Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Dengan hati-hati Empu Sada berjalan di sepanjang jejak mereka, di atas batang-batang ilalang yang telah roboh terinjak-injak kaki-kaki mereka. Namun di suatu tempat ia harus memisahkan diri dari jejak itu dan mencari kesempatan yang baik tanpa menimbulkan kecurigaan. Demikianlah dengan hati-hati Empu Sada berjalan tertatih-tatih. Tubuhnya yang kedinginan, dan dadanya yang pedih merupakan penghambat yang mengganggunya. Tetapi ia menyadari keadaan sepenuhnya. Ia harus pergi sejauh-jauhnya. Akhirnya jejak kaki yang diikutinya itu pun keluar dari semak ilalang. Tetapi kedua orang liar itu pasti menuju ke sisi Bukit Gundul yang landai, tempat mereka mendaki naik ke tempat mereka berkelahi semula. Sendang Empu Sada pun kemudian memilih arah yang lain. Kalau masih kuat ia harus berjalan sampai pagi. Semakin jauh semakin baik. Ia masih belum berpikir kemana ia harus pergi. Tetapi tanpa disengaja, Empu Sada telah memilih jalan kembali. Jalan yang berlawanan dengan jalan yang ditempuhnya pada saat ia datang ke Bukit Gundul ini. Sementara itu Kebo Sindet dan Wong Sarimpat yang menganggap bahwa Empu Sada telah mati, bahkan hampir dapat mereka pastikan, dengan tergesa-gesa menurut kemampuan yang masih mereka miliki, telah mendaki Bukit Gundul itu kembali. Wong Sarimpat yang selalu diganggu oleh perasaan nyeri di dadanya. Berkali-kali terpaksa berhenti terbatuk-batuk, sehingga kakaknya berjalan semakin jauh di depan. Ketika mereka sampai ke atas Bukit Gundul itu, mereka melihat kuda Sempana telah berhasil berdiri tegak. Bahkan dengan pedang di tangan ia menggeram. "Ayo,
Kalau kalian telah berhasil membunuh guruku serta saudara seperguruanku, kenapa kalian tidak sanggup membunuh aku sama sekali? Tetapi kuda sempana menjadi heran ketika ia melihat wajah hantu yang membeku itu tiba-tiba tersenyum. Betapapun malam diwarnai oleh kegelapan serta obor di dekatnya telah padam, namun kuda sempana dapat melihat senyum itu. Senyum pada wajah yang beku, sehingga karena itu, maka hatinya menjadi ngeri. Seolah-olah ia melihat sesosok mayat yang tersenyum kepadanya. Ketika Kebo Sindet melangkah selangkah lagi mendekatinya, tiba-tiba kuda sempana yang hatinya keras sekeras batu hitam itu melangkah surut sambil berteriak. Jangan dekati aku. Tetapi wajah itu masih tersenyum. Senyum yang benar-benar telah menggetarkan dada kuda sempana. Bukan karena Kebo Sindet adalah seorang sakti yang setingkat dengan gurunya. Ia sebenarnya telah bersedia untuk mati sekalipun. Tetapi ketika ia melihat seakan-akan sesosok mayat tersenyum kepadanya, hatinya bergolak dahsyat sekali. Tanpa dikehendakinya kembali ia berteriak. Pergi, atau pedangku akan memenggal lehermu itu. Namun kuda sempana terkejut pula ketika ia mendengar Kebo Sindet itu berkata dengan tenang, kuda sempana. Sadarilah keadaanmu, dan apakah kau mau mendengar keteranganku? Suara itu sangat berbeda dengan wajah yang ditatapnya. Wajah itu benar-benar mengerikan, tetapi suara itu terasa tenang dan bersungguh-sungguh. Aku ingin berkata sesuatu kepadamu. Aku harap kau dapat mendengarnya dengan tenang. Menimbang dengan bijaksana. Sebenarnya aku tidak mempunyai maksud yang jelek terhadapmu. Kini kuda sempana terdiam seperti patung. Ia sama sekali tidak melihat sikap permusuhan dari Kebo Sindet yang mengerikan itu. Bahkan terasa sikapnya sejak semula tidak berubah, meskipun telah terjadi perkelahian antara orang itu dengan gurunya. Sejenak kemudian Wong Sarimpat pun telah berdiri di sampingnya pula. Sikap orang ini memang agak berbeda dengan sikap kakaknya. Tetapi meskipun demikian, ia pun telah berusaha berbuat sebaik-baiknya. Ia ingin mencoba berbuat seperti kakaknya, menenangkan hati kuda sempana. Katanya, apakah kau masih merasa tubuhmu terlampau lemah kuda sempana? Kalau demikian, aku akan berusaha menyembuhkanmu. Kuda sempana memandangi orang kasar itu dengan penuh kecurigaan. Tetapi ia tidak menemukan kesan apapun pada wajah Wong Sarimpat. Namun ia terkejut ketika tiba-tiba ia mendengar Wong Sarimpat tertawa terbahak-bahak. Matamu masih memancarkan kecurigaan. Kuda sempana tidak segera menyahut, namun terdengar giginya gemeretak. Tetapi Wong Sarimpat masih saja tertawa berkepanjangan, sehingga akhirnya ia berhenti dengan sendirinya karena dadanya menjadi sakit. Sambil terbungkuk-bungkuk ia batuk-batuk. Kedua tangannya menekan dadanya yang sakit itu. Yang berkata kemudian adalah Kebo Sindet. Jangan bimbang lagi kuda sempana. Aku masih tetap pada pendirianku. Aku ingin menolongmu menangkap Mahisa Agni. Menyerahkannya kepadamu. Kuda sempana masih tetap berdiam diri. Ia masih belum menemukan sikap yang sebaik-baiknya harus dilakukan. Dalam pada itu Kebo Sindet itu berkata, jangan hiraukan lagi gurumu. Aku terpaksa membunuhnya. Sekian lama aku menunggu kesempatan ini. Dendam yang tersimpan di dalam dada ini seakan-akan tidak tertahankan lagi. Mungkin kau belum mengetahuinya, persoalan yang selama ini seolah-olah ingin dilupakan oleh gurumu. Tetapi bagiku, sebelum gurumu berkubur di Bukit Gundul ini, hatiku masih belum puas. Tetapi meskipun kau adalah muridnya, namun kau tidak ikut campur dalam persoalan ini. Kau sama sekali tidak mengetahui ujung dan pangkalnya, sehingga kami bebaskan dari setiap tindakan apapun. Kuda sempana masih menggenggam pedang di tangannya. Ia masih juga belum dapat menentukan, sikap apakah yang sebaiknya dilakukan. Tetapi akhirnya kuda sempana itu mencoba untuk memilih kemungkinan yang paling panjang. Kalau ia melawan, maka ia pasti akan mati. Tetapi kalau ia membiarkan dirinya menurut perintah kedua orang itu, maka ia akan tetap hidup. Selagi ia masih hidup, maka kemungkinan-kemungkinan yang lain masih dapat terjadi. Berbeda sekali dengan apabila ia terbunuh malam ini. Meskipun demikian kuda sempana masih juga berdiam diri. Tanpa dikehendakinya, sekali ia berpaling memandangi mayat saudara seperguruannya yang masih terbaring di atas batu-batu padas di atas Bukit Gundul itu. Jangan hiraukan jahanam itu, teriak Wong Sarimpat sehingga kuda sempana terkejut karenanya. Orang itu telah mendapat upahnya sendiri. Kalau ia tidak terlampau sombong, maka ia tidak akan menemui nasib begitu jelek.
Kuda Sempana masih belum menjawab. Kuda Sempana, berkata Kebo Sindet, mari ikutlah kami. Kau akan tinggal bersama kami sampai kau dapat berbuat sesuatu atas Mahisa Agni. Aku berjanji akan menangkapnya hidup-hidup untukmu. Aku dapat menangkapnya pada sebuah tonggak yang kuat. Dan kau akan dapat berbuat sesuka hatimu. Mungkin kau akan membunuhnya, atau mungkin kau akan membiarkannya tersiksa atau cacat untuk seumur hidupnya. Kuda Sempana tidak dapat segera mengetahui perasaannya sendiri. Apakah ia menjadi bergembira mendengar tawaran itu, atau tiba-tiba ia telah kehilangan nafsu untuk berbuat demikian? Guncangan-guncangan perasaannya masih saja mengganggunya. Kematian saudara seperguruannya dan mungkin gurunya sendiri, benar-benar telah mempengaruhi cara dan kejernihannya berpikir. Namun ketika sekali lagi Kebo Sindet mengajaknya, maka sekali lagi Kuda Sempana menjatuhkan pilihannya pada kemungkinan yang paling jauh, yaitu, ia ingin tetap hidup, sebelum ditemukannya jalan yang sebaik-baiknya dilakukan. Mari ikut aku, ajak Kebo Sindet pula. Kuda Sempana tidak menjawab, tetapi ia mengangguk. Bagus, berkata Kebo Sindet. Kembali wajah yang beku itu tersenyum. Dan kembali Kuda Sempana menjadi ngeri melihat senyum itu. Terbayang di wajahnya, sesosok mayat yang bangkit dari kuburnya dan tersenyum kepadanya. Tetapi Kebo Sindet sama sekali tidak memperhatikannya lagi. Segera ia berjalan kembali ke gubuknya. Kuda Sempana yang masih saja ragu-ragu merasa punggungnya disentuh. Ketika ia berpaling, Wong Sarimpat telah berdiri di belakangnya. Terdengar kemudian suara tertawanya memekakkan telinga. Di antara suara tertawanya itu ia berkata, "Marilah Kuda Sempana. Kau akan menemukan tempat tinggal yang baru di antara kami. Kau akan segera mengenal cara hidup orang-orang Kemundungan. Orang Kemundungan ternyata terlampau baik terhadap kami. Mereka merasa bahwa kami telah melindungi mereka dari setiap kejahatan yang dapat terjadi. Kini baik penjahat-penjahat yang berkeliaran di padukuhan-padukuhan. Sejak Baginda di Kediri bertindak lebih keras terhadap kejahatan dan agaknya diikuti pula oleh setiap aku termasuk aku Tunggul Ametung, maka penjahat-penjahat lari bertebaran di padukuhan-padukuhan terpencil. Tetapi ternyata sampai saat ini Kemundungan masih tetap lepas dari pengaruh kejahatan itu." Kuda Sempana mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak menjawab. Ketika sekali lagi ia merasa tangan Wong Sarimpat menyentuhnya, maka kakinya pun terayun melangkah mengikuti Kebo Sindet yang telah beberapa langkah di muka. Ketika sekali lagi ia berpaling ke arah tubuh Cundaka yang menyebut dirinya Bahu Reksa Kali Elo, terdengar Wong Sarimpat berkata, "Sebelum matahari bertengger di atas punggung bukit di ujung timur itu, maka yang tinggal di sini adalah kerangkanya saja. Anjing-anjing liar segera akan menerkamnya dan merobek-robeknya." Terasa bulu-bulu tengkuk Kuda Sempana meremang. Bagaimanapun juga orang itu adalah saudara seperguruannya yang telah lama bergaul dan bahkan orang itu telah berusaha membantunya pula untuk mencapai maksudnya, meskipun ia tahu bahwa Cundaka itu pun mempunyai pamrih juga. Namun ketika ia melihat tubuh itu terbaring di atas batu-batu padas, maka hatinya berdesir pula. Tetapi Kuda Sempana tidak mendapat kesempatan untuk berbuat sesuatu. Setiap kali ia tertegun, maka terasa Wong Sarimpat menyentuhnya. Sentuhan yang semakin lama terasa menjadi semakin kasar, meskipun orang itu masih juga tertawa-tawa. Akhirnya Kuda Sempana berjalan menurut irama langkah Kebo Sindet meninggalkan Bukit Gundul itu. Meninggalkan tempat yang tidak akan pernah dilupakannya. Ketika kemudian mereka menuruni Bukit Gundul itu, terasa dada Kuda Sempana menjadi bergelora. Kemarin ia menuruni bukit ini pula bersama guru dan seorang saudara seperguruannya. Kini ia menuruni bukit itu bersama dua orang yang belum pernah dikenal sebelumnya. Berbagai perasaan bergumul di dalam hatinya. Kadang-kadang ia ingin melepaskan diri dari kedua orang itu, tetapi kadang-kadang apabila dilihatnya punggung Kebo Sindet, ingin ia menghunjamkan pedangnya ke punggung itu. Tetapi tiba-tiba disadarinya bahwa di belakangnya berjalan tertatih-tatih Wong Sarimpat. Meskipun orang itu tampaknya telah hampir mati, tetapi ia masih cukup berbahaya. Apalagi baginya, yang kini tidak memiliki kekuatan sepenuhnya. Kuda Sempana terkejut ketika tiba-tiba ia melihat Kebo Sindet berhenti dan berpaling. Dari sela-sela bibirnya yang beku terdengar orang itu berkata, "Heh, Kuda Sempana, apakah kau masih menggenggam pedang di tangan? Sarungkanlah. Sebentar lagi jalan akan menjadi semakin sulit. Pedang itu akan berbahaya bagimu."
Apabila kau terpeleset jatuh, maka mungkin sekali tajam pedang itu akan menyobek kulitmu sendiri. Kuda Sempana memandangi wajah Kebo Sindet dengan tajamnya. Namun kemudian tanpa dikehendakinya sendiri, tangannya tergerak menyarungkan pedang itu pada orangka di lambungnya. Bagus. Hati-hatilah berjalan, berkata Kebo Sindet itu pula, baru apabila kita bertemu dengan gerombolan anjing liar, mungkin kau perlukan pedangmu itu untuk menghalaunya. Kuda Sempana masih saja berdiam diri. Ketika Kebo Sindet berjalan kembali, maka Kuda Sempana pun berjalan pula lewat jalan setapak yang kemarin pernah dilaluinya pula. Berbelit-belit di antara batu-batu padas yang menjorok tajam dan kadang-kadang seakan-akan menghadang di tengah jalan. Di tempat inilah ia kemarin melihat Wong Sarimpat di bawah jalan ini, kemudian di atas punggung kuda berlari mendaki lereng yang curam ini. Kemarin ia masih mengagumi orang yang kasar yang disangkanya terlampau jujur itu. Tetapi ternyata orang itu telah membunuh guru dan saudara seperguruannya. Kebo Sindet ternyata sengaja berjalan perlahan-lahan supaya Kuda Sempana dan Wong Sarimpat yang terluka itu tidak tertinggal terlampau jauh. Namun demikian, mereka semakin lama menjadi semakin dekat pula dengan gubuk di lereng Bukit Gundul itu. Gubuk yang berada di mulut gua. Bulu kuduk Kuda Sempana meremang ketika teringat kata-kata Kebo Sindet, bahwa di dalam gua itu terdapat banyak kerangka manusia. Siapa yang masuk ke dalam gua itu, tidak akan dapat keluar kembali. Apakah aku akan dimasukkan ke dalam gua itu pula, berkata Kuda Sempana di dalam hatinya. Tetapi kemudian ditenangkannya hatinya sendiri. Apapun yang akan terjadi akan dihadapinya, walau mati sekalipun. Ini adalah akibat yang mungkin sekali terjadi, katanya di dalam hati pula. Kalau aku berhasil, sempurnalah hasilnya, kalau gagal, tebusannya maut. Akhirnya mereka berhenti juga di muka gubuk Kebo Sindet. Dalam kegelapan Kuda Sempana masih dapat mengenali gubuk itu. Mulut gubuk itu masih saja menganga seperti pada saat Kuda Sempana meninggalkannya. Dan ruangan di dalam gubuk itu pun masih saja gelap pekat. Wong Sarimpat, berkata Kebo Sindet, buatlah api. Nyalakan pelita. Apakah kau masih mempunyai minyak? Masih kakang, sahut Wong Sarimpat yang kemudian berjalan memasuki gubuknya. Kuda Sempana merasa perbedaan penerimaan atas dirinya. Ketika ia datang bersama gurunya, maka seolah-olah kedua orang itu acuh tak acuh saja. Tetapi kini terasa keduanya menjadi terlampau baik terhadapnya. Anak muda itu bukanlah anak muda yang terlampau dungu. Betapapun juga ia dapat mengerti dan merasakan bahwa ada sesuatu kepentingan atasnya dari kedua orang itu. Samar-samar ia melihat kepada persoalan yang akan dihadapinya Kebo Sindet dan Wong Sarimpat akan memperalatnya. Tetapi Kuda Sempana sudah tidak akan dapat melepaskan diri lagi. Ia sekarang dan seterusnya pasti hanya akan menjadi alat mati. Alat yang tidak dapat menentukan sikapnya sendiri. Namun ia tidak akan menerima nasib itu tanpa perlawanan. Ia harus mempergunakan otaknya, bukan tenaganya. Sebab ia pasti tidak akan mampu melawan keduanya. Bahkan satu pun tidak, meskipun sudah terluka. Ketika lampu telah menjala, maka Kebo Sindet segera mempersilakan Kuda Sempana itu masuk ke dalam. Ketika mereka sudah duduk di atas amben yang kemarin mereka pakai pula, terdengar Kebo Sindet berkata, Kuda Sempana, lupakanlah gurumu dan saudara seperguruanmu. Tinggallah di sini seperti di rumah sendiri. Aku dan Wong Sarimpat segera akan berusaha menyembuhkan luka-luka kami. Dalam waktu yang singkat kami akan memenuhi permintaanmu. Menangkap Mahisa Agni hidup-hidup bagi kami sama sekali bukan pekerjaan yang sulit. Kami heran, kenapa gurumu tidak mampu melakukannya apabila ia benar-benar bermaksud menangkapnya. Karena itu, bagi kami gurumu merupakan penghalang terbesar. Bahkan aku mempunyai perhitungan bahwa gurumu sengaja akan menjebak kami. Selain itu kami memang mempunyai persoalan yang lama terpendam dengan gurumu. Lambat laun kau pasti akan mengetahuinya juga. Tiba-tiba Kuda Sempana mengangguk-anggukan kepalanya. Bahkan kemudian ia bertanya, apakah paman berkata sebenarnya? Kebo Sindet memandang Kuda Sempana dengan wajahnya yang beku. Tetapi sorot matanya memancarkan perasaan yang aneh. Kenapa Kuda Sempana menjadi lunak hatinya dengan tiba-tiba? Perubahan itu berlangsung terlampau cepat. Namun Kebo Sindet tidak segera dapat menarik kesimpulan. Bahkan kemudian ia menjawab, tentu. Aku berkata sebenarnya. Kuda Sempana terdiam sesaat.
Ia ingin segera berpura-pura bergembira mendengar jawaban itu, tetapi ia tidak dapat. Beruntunglah ia bahwa ia tidak mampu berbuat demikian karena kejutan perasaan yang baru saja dialami. Kebo Sindet adalah seorang yang licin. Ia akan mampu melihat perubahan yang tidak wajar apabila kuda sempana dengan tiba-tiba menyatakan sikapnya yang berlawanan dengan sikapnya sebelumnya. Namun karena kuda sempana masih dicengkam oleh perasaannya, maka justru sikapnya itu telah menghilangkan kecurigaan Kebo Sindet. Sejak saat itu kuda sempana terpaksa tinggal di dalam gubuk itu pula. Gubuk Kebo Sindet. Betapa hatinya ingin melepaskan diri dari lingkungan yang sama sekali tidak dikehendaki itu, tetapi ia tidak pernah mendapat kesempatan. Setiap kali ia selalu berada di antara kedua orang liar itu atau salah seorang daripadanya. Namun setelah beberapa hari kuda sempana berada di tempat itu, sikap Kebo Sindet dan Wong Sarimpat sama sekali tidak berubah. Mereka masih bersikap baik dan ramah. Bahkan mereka agaknya sangat memperhatikan kebutuhannya. Dalam beberapa hari itu kuda sempana dapat mengetahui cara hidup Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Kedua mendapat makanan mereka dari orang-orang Kemundungan. Meskipun orang-orang Kemundungan sendiri adalah orang-orang miskin, namun Kebo Sindet dan Wong Sarimpat tidak akan pernah merasa kekurangan. Mereka mendapat makanan mereka dalam dua bentuk. Makanan masak, yang tinggal menyuapkan saja ke dalam mulut, dan bahan-bahan mentah yang dikehendaki. Buah-buahan, pala kependam dan pala gumantung. Kedua orang itu seolah-olah menjadi raja kecil dalam padukuhan yang terpencil itu. Di dalam gubuk Kebo Sindet memang terdapat mulut gua. Tetapi kuda sempana sama sekali tidak berani memasuki gua itu. Setiap kali ia mendengar Kebo Sindet atau Wong Sarimpat berkata kepadanya, setiap orang yang mencoba masuk ke dalamnya, maka orang itu tidak akan pernah keluar lagi. Bahkan selama itu, kuda sempana belum pernah melihat Kebo Sindet atau Wong Sarimpat sendiri masuk ke dalamnya. Yang diketahui oleh kuda sempana dengan pasti, selama ini Kebo Sindet dan Wong Sarimpat selalu mengobati diri mereka masing-masing. Ternyata luka-luka yang mereka derita bukanlah luka-luka yang ringan. Hanya karena daya tahan tubuh-tubuh mereka yang luar biasa sajalah, maka mereka tidak hancur karenanya. Mereka bahkan masih tampak tetap segar. Dari hari ke hari, maka kedua orang itu menjadi semakin sembuh. Tubuh-tubuh mereka kembali menjadi sehat dan kuat seperti pada saat kuda sempana pertama kali melihatnya. Setiap kali kuda sempana melihat keduanya menguji tubuh masing-masing. Sehingga, pada suatu hari Kebo Sindet berkata kepada kuda sempana, kami telah memiliki keadaan tubuh kami seperti semula. Kami telah sehat kembali, seperti pada saat gurumu belum melukai kami dengan curang. Sebentar lagi kami akan menjadi siap melakukan pekerjaan yang kau percayakan kepada kami. Kuda sempana masih saja diliputi oleh kebimbangan dan bahkan kebingungan. Sesudah sekian hari ia berada di dalam gubuk itu, namun ia masih belum menemukan jalan yang sebaik-baiknya ditempuh. Kuda sempana itu terkejut ketika Kebo Sindet kemudian berkata, aku tahu bahwa kau masih tetap berprasangka kepada kami. Perasaan itu tidak akan lenyap dari kepalamu selagi kami belum dapat membuktikan perkataan kami. Tetapi, percayalah bahwa kami akan melakukannya untuk beberapa keping emas murni. Kuda sempana menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba terloncat dari bibirnya. Paman, apabila aku masih tetap berada di sini, aku tidak akan berhasil mendapatkan emas murni itu. Bukankah kau sudah menyediakannya? Belum berupa emas murni, sahut kuda sempana. Aku masih harus berusaha mendapatkannya. Yang aku punya adalah timang emas bertetes berlian, pendok emas bermata intan dan perhiasan-perhiasan yang lain. Tetapi bukan emas murni. Wajah Kebo Sindet yang beku masih tetap membeku. Namun, tanpa diketahui oleh seorang pun, ia tersenyum di dalam hati. Yang diucapkan kemudian adalah, barang-barang itu cukup berharga bagi kami, kau tidak perlu bersusah payah menukarkannya dengan emas murni. Kuda sempana terdiam. Tetapi hatinya bergolak. Barang-barang itu telah dikumpulkannya bertahun-tahun, sejak ia mengabdikan dirinya di istana, bahkan menjadi kepercayaan aku dalam beberapa persoalan. Apakah barang-barang yang telah dikumpulkannya bertahun-tahun itu akan dilepaskannya? Kembali ia menyesali kebodohannya. Kenapa aku mengatakannya? Tetapi, penyesalan itu sama sekali sudah tidak berarti. Ia tidak dapat menyesali kematian gurunya karena kebodohannya pula.
Karena nafsunya untuk membalas dendam, sehingga ia telah kehilangan segenap pertimbangan yang bening. Tetapi, kenapa guru selama ini membiarkan aku terdorong semakin jauh? Kuda Sempana menarik nafas dalam-dalam. Guru juga ingin mendapatkan beberapa keping emas murni, atau timang tretes berlian atau pendok emas bermata intan atau apapun yang disenanginya. Kembali Kuda Sempana terkejut ketika Kebo Sindet berkata, "Memang kepuasan amat mahal harganya. Tetapi, jangan takut. Aku tidak serakus gurumu. Aku hanya akan menerima sebagian menurut keikhlasanmu. Aku tidak akan menyebut berapa banyak yang aku kehendaki." Kuda Sempana menarik alisnya. Tetapi, ia tidak percaya akan kata-kata itu. Namun, demikian ia menjawab. "Terima kasih Paman. Kapan Paman memberi kesempatan kepadaku untuk mengambil barang-barang itu?" "Tidak terlampau tergesa-gesa," sahut Kebo Sindet. "Aku akan menerimanya setelah pekerjaanku selesai." Kembali Kuda Sempana terdiam. Dan kembali ia harus memutar otaknya untuk memecahkan jalan keluar dari tempat yang menyesakkan nafas ini. Tetapi dari hari ke hari, keadaan Kebo Sindet dan Wong Sarimpat menjadi semakin baik. Dengan demikian maka kemungkinan Kuda Sempana untuk melepaskan diri dari tangan kedua orang itu menjadi semakin sempit. Namun, bukan saja kesempatan Kuda Sempana menjadi semakin sempit, tetapi karena nafsu Kuda Sempana untuk pergi meninggalkan gubuk itu pun menjadi kecil pula. Setelah beberapa hari ia berada di gubuk itu, dirasakannya bahwa sikap Kebo Sindet dan Wong Sarimpat menjadi semakin baik terhadapnya. Apalagi Kebo Sindet. Bahkan, setelah orang itu menjadi sembuh sama sekali, Kuda Sempana sering dibawanya berburu di lereng Bukit Gundul itu, di dalam hutan-hutan yang tidak begitu lebat dan di padang-padang ilalang. Kuda Sempana pun selalu berusaha untuk tidak menumbuhkan kecurigaan kepada kedua orang itu. Semula anak muda itu berhasil berpura-pura menerima tawaran Kebo Sindet dan Wong Sarimpat itu. Namun, kemudian batinnya benar-benar terpengaruh oleh keadaan yang dialaminya. Bahkan, kemudian Kebo Sindet dan Wong Sarimpat itu pun bersedia memberinya sedikit ilmu. Ilmu yang dimiliki oleh Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Ilmu yang agak berbeda dengan ilmu yang diterimanya dari gurunya Empu Sada. Namun, dengan pertolongan kedua orang itu Kuda Sempana berhasil mencoba mencernakannya. Menyusun jenis-jenis ilmu yang berbeda itu dalam tata gerak yang serasi, yang dengan sendiri dapat menambah sedikit kemampuannya bertempur. Hal inilah yang semula sama sekali tidak diduganya. Ternyata kedua orang itu bersikap baik kepadanya, bahkan terlalu baik. Lambat laun, maka Kuda Sempana itu hampir melupakan gurunya sendiri dalam beberapa hari. Seakan-akan ia telah menemukan guru yang baru. Ketika kemudian, Kebo Sindet dan Wong Sarimpat telah benar-benar sembuh, dan telah memiliki kekuatannya kembali seperti sedia kala, maka berkatalah Kebo Sindet kepada Kuda Sempana. "Kuda Sempana, aku dan pamanmu Wong Sarimpat telah berhasil menyembuhkan luka-luka di dalam tubuh kami. Sebaiknya kami segera melakukan penangkapan itu. Menangkap Mahisa Agni." Dada Kuda Sempana terasa berdesir mendengar rencana itu. Setelah sekian lama ia tinggal di dalam gubuk itu, maka nafsunya untuk melakukan pembalasan telah menjadi semakin berkurang. Tetapi, ia tidak dapat menolaknya. Kehadirannya kemari adalah karena dendam itu. Dan ia mencoba membakar kembali dadanya dengan dendam yang hampir padam. Karena itu, maka dijawabnya. "Baik Paman. Aku bergembira bahwa Paman akan melakukannya. Semakin cepat semakin baik. Pamanmu Wong Sarimpat telah beberapa kali melihat kerja Mahisa Agni bersama kawan-kawannya di Padang Karautan. Dan kesempatan untuk mengambil Mahisa Agni terlampau luas. Kalau gurumu mempunyai otak yang sedikit cerah, maka ia tidak perlu terlampau bersusah payah. Anak itu selalu mondar-mandir dari padang rumput Karautan ke Panawijen. Kesempatan itu akan dapat dipergunakan sebaik-baiknya." Kuda Sempana terkejut mendengarnya. Sehingga dengan serta-merta terloncat pertanyaannya. "Apakah Paman Wong Sarimpat pernah datang ke Padang Karautan?" "Tidak hanya 1-2 kali," sahut Kebo Sindet. "Pamanmu selalu datang melihat-lihat, meskipun dari jarak yang cukup jauh." "Kapan Paman Wong Sarimpat pergi ke Padang Karautan?" "Lusa, sepekan yang lalu dan 10 hari yang lalu dan hari ini pula." "Pamanmu adalah seorang penunggang kuda yang baik. Kudanya pun baik pula, sehingga waktu yang diperlukan tidak terlampau banyak." Senja ia berangkat,
maka sebelum fajar di malam berikutnya ia telah berada di tempat ini kembali. Hampir sehari ia mempunyai waktu untuk melihat-lihat tempat itu. Pamanmu untuk menempuh perjalanan tanpa memencengkan matanya sama sekali selama sepekan terus-menerus. Apalagi hanya 2-3 malam. Kuda Sempana menarik nafas dalam-dalam. Bukan main, desisnya di dalam hati. Dan apakah Guru mampu berbuat demikian pula? Tetapi, berkata Kebo Sindet pula. Kami tidak akan pergi berdua saja. Sebaiknya kau ikut pula. Mungkin kami masih memerlukan beberapa keterangan daripadamu. Kuda Sempana mengerutkan keningnya. Ia mencoba berpikir, apakah sebabnya ia harus pergi pula bersama-sama dengan mereka berdua. Tetapi, jawaban yang diketemukan adalah seperti yang dengan terus terang telah dikatakan oleh Kebo Sindet, bahwa mungkin kedua orang itu masih memerlukan beberapa keterangan daripadanya. Karena itu maka jawabnya. Baiklah Paman. Apabila Paman masih memerlukan aku. Wajah Kebo Sindet yang beku itu masih saja tetap membeku. Namun, kepalanya itu mengangguk-angguk. Dan terdengar. Bagus, dengan bantuanmu, maka pekerjaan ini akan menjadi semakin cepat. Aku tidak memerlukan waktu lebih dari sepekan untuk menangkapnya. Sebab hampir setiap sepekan sekali Mahisa Agni pergi ke Panawijen untuk mengambil beberapa keperluan bagi orang-orangnya bersama beberapa kawan-kawannya. Kesempatan itu adalah kesempatan yang sebaik-baiknya bagiku untuk mengambilnya. Mahisa Agni akan hilang dari antara mereka. Bendungan itu akan gagal sebab orang-orang Panawijen pasti akan kehilangan nafsu dan gairah untuk melanjutkannya. Bahkan mereka pasti akan teringat kembali kepada bendungan yang lama, dan mereka pasti akan mengutuk kenapa bendungan itu pecah. Orang-orang Panawijen akan menjadi putus asa dan pergi berpencaran mencari hidup mereka masing-masing. Nah, keadaan itulah yang harus dilihat oleh Mahisa Agni. Karena itu ia harus tertangkap hidup. Orang itu harus disimpan di tempat ini beberapa lama untuk merasakan kepahitan hidupnya. Mungkin ia tidak memikirkan nasibnya sendiri, tetapi kegagalannya pasti akan menyiksanya. Menyiksa perasaannya, sedang kau akan mendapat kesempatan untuk menyiksa tubuhnya. Bukankah kepahitan hidup yang kau alami sekarang ini bersumber pada perbuatan Mahisa Agni itu menurut katamu sendiri? Kuda Sempana mengangguk-anggukan kepalanya. Kata-kata Kebo Sindet itu memang dapat mengungkat kembali dendamnya yang sudah menjadi hambar. Apalagi ia sendiri memang berusaha untuk menyalakan dendam itu. Bersambung ke bab 54. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.